wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam hak, kebenaran dan kesabaran. Semakin hari kita semakin rugi, semakin hari kita semakin rugi kecuali orang yang semakin hari imannya makin kuat, yang amalnya makin berkualitas, baik nambah amal maupun ahsanu amalan, dan yang semakin hari semakin berkemampuan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya kita harus punya kemampuan untuk menerima nasihat tentang kebenaran dan kesabaran, dan kita pun memiliki kemampuan untuk bisa memberi nasihat. Pupuk iman adalah ilmu. Orang yang kurang ilmu agama yakin akan kurang imannya. Tapi tidak setiap orang yang belajar ilmu agama akan bertambah imannya, tergantung niatnya. Kalau belajar ilmu agama untuk yakin ingin dekat dengan Allah, nambah iman. Tetapi belajar ilmu agama hanya untuk dianggap ustaz atau ustazah, belajar ilmu agama hanya untuk gelar, belajar ilmu agama hanya untuk bisa ceramah, dan Allah tahu setiap isi hati, maka ilmu itu tidak akan berbekas dalam kepribadiannya. Karena Allah tahu bahwa dia niat mencari ilmu agama bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi memanfaatkan ilmu agama hanya untuk duniawi belaka. Pastikan adik-adik seluruh yang pesantren, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain jadi dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan membimbing kita mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya, hanya tempat mampir sebentar, tidak layak dijadikan cita-cita utama. Ini hanya menjadi tempat antara saja. Oleh karena itu, hati-hati bagi yang belajar ilmu agama salah niat, tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan berbuah akhlakul karimah, tidak akan merasakan hidup nyaman, indah dan berkah. Yang kedua, belajar ilmu akan menguatkan iman kalau jadi amal. Allah tidak melihat jumlah ilmu yang dimiliki, tapi bagaimana kualitas amal dan kebersihan hati. Karena ilmu itu diciptakan untuk memandu amal, bukan untuk gaya-gayaan. Tahu ilmu sholat, tidak pernah sholat, itu malah jadi petaka bagi dirinya. Beda dengan yang tidak tahu ilmu sholat dan tidak sholat. Yang lebih fatal lagi, tahu ilmu sholat, ngajarin sholat, tapi dia tidak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, dan keterampilan yang ketiga adalah mencari ilmu supaya kita bisa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kemampuan menerima kritik dan kemampuan dikritik, mengkritik. Mana yang lebih penting? Kemampuan menerima kritik, kemampuan mengkritik. Menerima atau Mana yang kita bahas duluan? Keterampilan mana yang terpenting? Menerima atau memberi kritik? Asal santri kalau dengar kritik langsung cenghar, ya. Baik. Apa yang selalu kita minta setiap hari di dalam sholat?
yang paling tidak pernah lepas kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Tiap hari kita meminta kepada Allah agar kita diberi petunjuk. Allah, saya mohon dicek ini suaranya baik ini sampai ke studio. Ya, saya khawatir kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Tolong dicek dan diberi respon ini para jamaah. Apakah kualitas suara radio streaming atau pemancar langsung baik atau tidak? Baik tidak? Cukup baik itu C, ya. Oh, memang ada yang kurang ya, karena mendengar di radio AA ini asa kurang jernih. Tes, nah ini membaik sedikit nih. Tolong selalu dalam keadaan mengontrol ya. Siapapun yang jarang mengontrol pasti akan membesar masalahnya. Teruskan, keterampilan mana? Menerima kritik atau keterampilan memberi kritik yang terpenting kita miliki? Menerima. Kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Apakah Allah tahu kita selalu minta diberi petunjuk? Tolong adik-adik para santri dijawab. Yakin? Apakah Allah menyia-nyiakan doa kita? Allah memberi petunjuk kepada kita. Lewat apa? Lewat apa saja. Cara Allah memberi petunjuk kepada kita sangat lebar, sangat luas, sangat beragam. Bisa dengan ceramah ini? Tiba-tiba nyetel radio tidak sengaja. Yang nyetel radio anak, bapak ikut dengar, itu sudah diatur Allah. Yang nyetel radio ibu, ternyata anak ikut dengar. Ada tetangga yang nyetel, karena sama-sama pakai triplek jadi kedengaran. Ada yang pasang di masjid, saya dengar di beberapa kampung itu di masjid dipasang sehingga kemana-mana suaranya, jadi ikut dengar. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, Allah lah yang menolong. Kita jadi tahu. Ada kalanya lewat belajar seperti guru di pesantren itu, ada lewat orang tua, ada kalanya lewat anak. Bapak, oh bapak keteknya bau. Tidak boleh lalu kita colek dan kita wawakan ke anak. Ya Allah, kalau bapak keteknya bau, saya nggak mau dipangku bapak. Pusing, rambut saya jadi keriting. Misal, si bapak mikir colek aja oleh bapak, long ternyata benar kumis bapak jadi keriting. Ini Allah memberi petunjuk kepada saya, anak tidak mau dekat dengan saya karena saya bau. Mata ke anak, telinga ke anak, tapi karena benar hati ke Allah. Ini Allah yang memberi petunjuk. Bisa lewat anak, bisa lewat orang-orang yang tidak kita sukai. Kata teman atau siapa, hei kamu jangan cuma ngomong aja, ngomong bener loh, tapi kelakuan gak cocok. Apa artinya tuh kopiah putih? Apa artinya mesantren kalau kelakuannya gak cocok dengan omongan? Masih mendingan gue awam, tapi ya lumayan lah, gak suka ngomongin orang kayak kamu gitu. Coba, ada dua kan yang diomongkannya, satu ngoreksi di kita, yang satu dia ngebela dirinya sendiri. Mana yang penting bagi kita, omongan dia tentang ngebela dirinya atau koreksi tentang kita?
Tanyain tuh sama tetangga-tetangga, ngomong aja. Ngomong si bener, dalil si sahih, kelakuan maudhu, palsu. Wah, kalau nafsu pasti kita tersinggung oleh omongannya. Tapi rata-rata omongan gitu. Ini petunjuk Allah. Atau bisa jadi lewat kucing, ya. Bagaimana kucing? Yaitu yang cerita dulu itu. Tiba-tiba pipis aja di sarung adek tuh. Kenapa ini santri segini banyak saya dikencingin? Tiba-tiba datang kucing yang satu lagi. Siap, tengok kiri kanan, naik lagi ke sarung, wer lagi. Ya Allah, ini kucing dua pipis di saya semuanya. Kata kucing, fish pot, toilet. Oh, berarti saya disangka toilet. Ini juga petunjuk dari Allah bahwa sarung itu sudah tidak dicuci selama pesantren di sini. Oh, cara Allah memberi petunjuk. Kadang lewat kecoa. Kenapa banyak kecoa? Kenapa banyak lalat? Oh, berarti ini kotor. Tidak dibersihkan, Allah datangkan tikus. Masih tidak dibersihkan juga, Allah datangkan babi hutan ke kamar. Kan repot hadirin. Ini kamar santri banyak babi hutannya. Ini mas sanhut ya, santri hutan. Terus kan, para pendengar, mohon maaf kok beda-beda ya ceramah. Ya tergantung wajah-wajah yang di depan ini ya. Kalau wajah-wajahnya lucu jadi pengen nggak lucu. Kalau wajahnya banyak dosa pengen membahas tobat ya. Terus kan? Nah, gak usah pusingkan. Yang paling penting kita sadari bahwa yang membahayakan diri kita itu bukan omongan orang, bukan kritik, sepedas, sepahit apapun omongan orang ke kita, enggak ada apa-apanya. Tidak membahayakan sama sekali. Yang membahayakan bagi kita bukan kritiknya, tapi ketidakmauan kita menerima kritik. Itu bahaya bagi kita. Jelas hadirin? Jelas. Jadi kita harus jadi tanda tegang dan kenapa ini jadi pidato 45? Alhamdulillah, karena sudah mulai sembuh sariawanya ya. Kalau kemarin semangat kan kurang enak hadirin. Jadi lupa lagi sampai di mana hadirin? Jadi yang wajib kita miliki bagi orang yang mau maju adalah keterampilan untuk menerima masukan dalam bentuk apapun, mau enak, mau enggak enak, mau lembut, mau keras, mau kata-katanya kasar, tajam, enggak ada masalah. Orang tidak ada yang luka badannya karena kata-kata. Benar? Ini yang harus dilatih. Itulah sebabnya di antara latihan SSG, latihan santri, latihan untuk menerima perintah yang keras, tegas dan sebagainya, itu latihan. Dan pelatih memang disuruhnya melatih. Mendengung? Halo? Baik-baik saja? Ya, aman-aman dengan semangat barusan? Semangat? Ya, bagus. Jadi para pendengar yang baik, wajib bagi kita nih, bagi orang yang ingin tidak rugi ya. Kalau enggak punya kemampuan menerima kritik, kita rugi. Kenapa? Jauh lebih penting dikritik daripada dipuji. Jauh lebih penting kita disebut-sebut kesalahan dan kekurangan kita daripada dipuji-puji tentang kelebihan. Kenapa ada orang yang tidak bisa menerima kritik? Orang yang tidak bisa menerima kritik itu hanya orang-orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang-orang yang sombong alias takabur, orang yang dibenci Allah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak selamat masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Cirinya dua. Satu, mendustakan kebenaran, dan yang kedua, menganggap remeh orang lain. Kalau kita punya penyakit sombong, takabur, enggak akan bahagia, tidak akan selamat, kita akan awet dalam kebodohan, awet dalam kekotoran, awet dalam kehinaan. Jelas adik-adik sekalian? Makanya latihan terpenting bagi kita adalah latihan menerima nasihat. Mau pedas, tajam, kritik, enggak apa-apa. Sok sekarang tes ke AA, kritik dengan tajam. Ayo. Tajam gitu, ayo. Enggak ngepek hadirin. Jadi kita tidak perlu memerlukan kritik yang menyentuh. Karena ada kisah yang kisah menyentuh, udah pernah dengar enggak? Ini kisah tuh menyentuh aja. Jadi gini, ada anak kecil melihat seekor kucing, lalu anak itu menyentuh kepala kucing. Lalu anak itu pergi, lalu lihat kucing lagi. Lalu anak itu menyentuh sekarang badan kucing. Lalu anak itu kemudian sebelum berangkat, ini kisah menyentuh ekor kucing. Begitulah hadirin, ini kisah yang menyentuh ya. Terus saya harus bagaimana, apa yang salah? Ini kan kisah menyentuh ya. Menyentuh kepala, menyentuh badan, menyentuh ekor. Akhirnya anak itu pergilah sambil menyentuh pintu. Begitulah, ini kisah menyentuh ya. Enggak nyambung ah. Terus kan sampai di mana tadi itu yang aslinya? Jadi kita enggak usah maksa. Jadi latihan kita harus kita miliki latihan. Orang ngomong jelek, ngomong gak enak ke kita, itu penting. Lalu kenapa kita nggak bisa? Karena ujub. Sudah merasa diri mulia, merasa suci, merasa soleh, merasa benar, udah ujub. Pasangan penyakit ujub adalah takabur, sombong. Jadi kalau orang sombong, kalau ada yang mengkritik, langsung wajahnya beda, terus sibuk ngebela diri. Ini standar ya, karena tidak merasa bersalah dan sibuk nyerang. Udah standar sekali. Tolong dong, kamu ini kan udah lama pesantren di sini, kasih contoh dong ke kami. Jangan ngurusin saya, kamu. Walaupun saya lama di sini, kan yang paling penting kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah pamer amal soleh, Allah tahu isi hati saya. Ini apa? Pikir, kamu juga belum benar, jangan nasihatin saya, nasihatin diri sendiri. Ini udah khas sekali polanya. Satu, wajahnya nggak suka, kemudian dia lebih sibuk ngebela diri di dalam, kemudian memberikan alasan dan nyerang. Ini ciri khas sekali orang yang bakal sulit berubah kalau tidak dengan habis-habisan menyadari kesombongannya. Malaslah kita juga ngasih masukan kepada yang seru bela diri, benar? Seorang suami dikoreksi oleh istrinya, "Pak, kalau bisa papa tuh jangan suka marah-marah aja dong." "Bu, ini bukan kemarahan. Papa itu pribadinya mirip Umar bin Khattab. Selalu dalam ketegasan, kepribadian yang wibawa mukti." Lebay hadirin. Kenapa orang susah dikasih masukan? Tahu apa penyebabnya lainnya? Orang yang akan sulit diberikan masukan, diberikan nasihat, diberikan koreksi adalah orang yang terbuai oleh pujian, penghormatan, penghargaan orang lain. Makanya orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang biasa dipuji, dihormati karena yang mujinya nggak tahu apa-apa dan kemakan
oleh pujian, itu cenderung dia tertipu oleh perasaannya sendiri. Bahaya besar dipuji itu, hadirin. Makanya hati-hati. Yang punya anak terkenal, banyak yang muji, banyak yang menghargai, itu bahaya. Bahaya. Benar-benar bahaya. Enak memang menurut nafsu, tapi ngerusak hatinya tuh luar biasa. Betul yang disabdakan Rasulullah, kalau ada yang muji itu siram pakai pasir. Ini kiasannya, tidak mungkin kemana-mana kita bawa karung, kemudian misalkan, aduh kamu keren, aduh kamu keren, Ini adalah kiasan betapa pujian itu bisa menyembelih kita. Adik-adik saya mohon maaf, pernah diuji oleh Allah dengan dipuji-puji oleh orang-orang yang enggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Aduh, kemakan. Bukan hanya saya yang kemakan, keluarga, anak-anak, teman-teman dekat, santri. Jadi seakan-akan kita tuh langsung mulia. Udah gitu Allah memberikan karunia yang tidak ada bandingannya. Dihina rame-rame, dicaci, dimaki di media, di TV, di internet, di tabloid, di koran-koran. Dan ternyata itu jauh lebih membuka hati dibanding dipuji-puji. Beneran ini, Allah Maha mendengar perkataan ini. Saya enggak tahu tuh nasib saya seperti apa kalau tidak dapat episode dicaci maki, dihina, dijauhi, dipermalukan, difitnah. Tahun 2006 akhir itulah sebetulnya titik balik terpenting. Sesudah bertahun-tahun, wah, dipuja-puji dan sebagainya lah. Betul-betul itu membinasakan iman. Saya bisa lihat efek pada diri sendiri, rusak iman itu. Anak-anak juga susah, keluarga juga jadi susah. Santri di sini juga jadi susah iman. Tapi sesudah badai dihina, dicaci, dipermalukan, dilecehkan, dicemooh, betul-betul barokah. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur dapat episode dihina rame-rame. Kalau cuma 1, 2, 3 yang menghina, mungkin saya akan balas tuh yang menghina itu. Tapi karena dihinanya dirempuk di tiap TV, waduh, jadi efektif untuk menyadarkan diri. Coba kalau yang muji 1000, yang menghina 1, kira-kira kita kemakan oleh yang mana? Yang muji, ya kan? Tuh orang-orang aja muji saya, cuma kamu yang menghina saya, iri ya. Begitu. Tapi kalau 1001 yang menghina, yang bagian mujinya mana? Ikutan menghina ya. Itu bagus. Kalau yang menghinanya rame-rame, yang mujinya begini. Alhamdulillah sekarang dihina rame-rame, berkah. Kata guru saya kan dulu begitu. Allah mah sayang sama Allah kan tahu orang-orang yang muji itu pada enggak tahu siapa yang sebenarnya. Barokah daripada dibiarkan terlena, dipuji sehingga hati mengeras. Dulu begitu. Jadi yang senang malah orang-orang yang berilmu tinggi waktu itu. Hadirin adik-adik, maaf ya, mungkin adik udah lahir belum tahun 67? Belum ya? Baru dalam rencana. Oh iya, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Jadi beliau belum paham situasi ya. Yang rada paham ibu-ibu ya kan? Nah begitulah 8 tahun yang lalu, dia 8 tahun yang lalu caci maki itu ternyata jauh lebih menyelamatkan. Makanya sekarang kalau lihat ada anak itu dipuji-puji, aduh tegang. Atau kemarin siapa? Pele dapat penghargaan di TV ya tahun lalu yang SMP itu.
Sejujurnya saya emang nggak bangga lah ada santri Darut Tauhid menjadi di sebuah TV ya sebagai penceramah aduh serem, takut kemakan, apalagi ini SMP, takut kemakan seakan-akan saya sudah terkenal soleh. Itu bisa ngerusak sekali hati kalau tidak siap. Ini santri ini juara olimpiade itu, aduh tegang. Makanya kalau ada kejuaraan yang diikutin santri, saya suka nanya, kayak tunggu dulu ini akhlaknya gimana. Ini santri ini dapat medali emas, bela diri, aduh serem ya. Bukan medali emasnya yang serem, tapi lihat akhlaknya gimana. Sebab kalau akhlaknya enggak bagus, dia dapat medali emas, bahaya itu kawan-kawannya yang bisa jadi raja di kelas, ya kan? Juara debat misalkan, tapi hatinya enggak baik, aduh bahaya, betul? Buat saya sih enggak penting-penting amat tuh. Jadi juara ini, juara itu, bukan tidak boleh ya, tapi kalau semua itu mengotori hati buat apa? Mendingan jadi juara bersih hati yang nanti oleh Allah dititipi kemampuan juara ini, juara itu, tapi kalau hati bersih mau udah nggak ngepek sama sekali. Makanya adik-adik siap ya. Kalau di sini ada informasi santri teladan, bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kenaikan kelas ini akan diumumkan beberapa santri teladan versi penilaian guru-guru yang tidak tahu banyak. Allah yang tahu sebenarnya. Siapa yang akan disebut nama ini adalah orang yang diuji oleh Allah. Harus banyak tobat karena Allah tahu kejelekannya, dan banyak bersyukur karena Allah yang menutupi aib dan kekurangan. Kepada santri fulan, saudara diuji katanya menjadi santri teladan. Semoga terpelihara dari ujub takabur. Allah lah yang maha tahu yang sebenarnya. Boro-boro tepuk tangan, menjerit, ajeret-ajeretan, kalau astagfirullah, jalannya juga gontai. Lalu dikalungkanlah kain kafan sebagai peringatan dan diberikan hadiah berupa batu nisan atas namanya, hanya tidak dikasih tanggal ya. Ya suka ngeri gitu pujian, karena itulah yang membuat kita kehilangan kejujuran pada diri sendiri. Kalau kehilangan kejujuran pada diri sendiri, kita nggak akan bisa menerima kritik, saran. Terima kasih ya kepada siapapun yang waktu itu pernah titik-titik sama saya ya. Karena itu sangat menolong saya untuk bisa jalan dari Allah. Lambat laun menyadari kesalahan kekurangan diri. Saya hakul yakin orang yang kebanyakan dipuji, kalau tidak menjaga diri akan termakan oleh pujian dan cenderung benci kepada orang-orang yang mengoreksi. Dan dia akan awet dalam kebodohan, awet dalam kekotoran, awet dalam kehinaan, terjebak oleh penjara pujian yang pasti tidak cocok dengan keadaan dirinya yang sebenarnya. Jauh lebih bagus dikritik rame-rame daripada dipuji rame-rame yang memakan iman kita. Nauzubillahi min dzalik. Begitulah. Ya, sambungkan tangannya, angkat, ya turunkan. Terima kasih ya. Para pendengar, pengumuman besok AA ceramah di Masjid Istiqlal. Hari Senin pemberangkatan haji
MK Travel Plus. Saya berangkat tanggal 23 haji. Insyaallah nanti kita bisa siaran dari sana ya. Bisa menikmati bagaimana suasana Arafah, suasana di Mina lewat streaming siaran radio. Siapa yang ingin berniat haji, Cung? Alhamdulillah. Ya Allah kabulkan ya Allah. Ya. Allah tahu nggak yang ngacung barusan? Tahu. Jangan ngomong masalah ongkos ya haji itu, karena niat itu tidak perlu bayar. Nanti bayar tuh kalau sudah waktunya daftar. Tapi dari mana ya saya ini? Tenang, kalau Allah sudah ngundang, Allah nanti ciptakan jalannya. Tidak harus selalu pakai uang sendiri. Allah juga udah tahu adik-adik ini kelihatannya pas-pasan ya, pas perlu kurang aja. Tapi kalau Allah mau nanti dari mana saja. Niat. Terima kasih para pendengar, sampai jumpa besok di Istiqlal ya. Silakan ajak yang lain-lain. Dan terima kasih juga ini yang datang ke Eko Pesantren. Alhamdulillah. Informasi di Batam, Bapak yang mewakafkan tanah itu sudah serius. Kita ada 16 hektar tanah di Batam yang diwakafkan ke pinggir pantai, jadi 200 meter pantai di sana ya. Kalau ada ngebayangin pantai apa? Hiu, atau jadi nggak bahagia ya nggak? Lalu di pantai itu juga menjorok ke dalam ada 800 meter, hampir 1 kilometer, dan ada mata airnya juga. Ini sebuah impian dulu punya pesantren di pinggir pantai. Nanti santri dari sini bisa ke sana, kan bisa pakai pesawat. Pesawat tuh sekitar 600.000 ke Batam tuh kalau dapat yang murahnya ya. Ada yang lebih murah 50.000, yaitu pakai perahu ya, rada lama adidin. Terima kasih. Ada pertanyaan lewat radio, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat Gus. Agus kemarin ke sana enggak? Ke Masjid Agung ya di Tasik ya. Ya, sempat lihat Agus ya. Agus lihat enggak? Iya, saya kan di panggung ya, jadi pasti kelihatan. Tapi Agus ada di sana, hanya nggak bisa nyapa, maaf. Tenang Gus, tenang. Gimana Gus? Dari sana sudah pindah ke ke Perum. Oh, alhamdulillah ya, semua ada takdir-takdirnya ya. Baik, terima kasih ya Gus. Salam buat Ibu dan Kang Dadang ya. Nanya apa? Ingin selalu bersih bagaimana? Dibersihkan ya Gus. Yang ingin bersih apa? Hati. Bukan, nggak boleh kadang-kadang. Kalau bersih hati itu wajib, harus jadi program. Jadi banyak istighfar. Itu ya 5 itu. Tekad kuat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebarkan manfaat. Jelas Gus? Iya, baik. Makasih ya Gus. Assalamualaikum Gus. Baik. Ini ada informasi dari Kanada. Waduh, ikut ngacung mau pergi haji bersama AA. Ini dari kamera kelihatan deh. Thank you ya, thank you. Itu bahasa Inggris hadirin, thank you tuh ya.
Baik, selanjutnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dari mana ya? Wonosobo. Alhamdulillah, kula ngaturaken matur suwun sanget yo. Mbah, Bu, ya silakan. Ibu, apa kabar? Saya Mas Agim, Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Oh. Sopo itu yo? Ada bahasa Jawa. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, ya. Alhamdulillah, judulnya adalah segalanya ada waktunya, ya Mbah. Sudah lama dengerin radio ini, dari radio apa, Bu? Citra FM. Waduh, terima kasih. Ya sudah puluhan tahun Ibu mendengarkan acara ini. Oh, dari Ibu masih agak muda ya? Alhamdulillah. Kita sudah sama-sama sepuh ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya, Bu. Ya. Amin ya Allah, semoga semua. Nomor apa, Bu? Nomor 41 ya. Nomor 41. Kalau kopea nomor 6. Ayo, mau nomor apa lagi? Iya, Bu, nanti teman-teman di radio ngasih tahu insya Allah ya nomor saya ya, Bu. Iya, Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang banyak saudara di seluruh dunia, ya kan? Apalagi dalam hidup ini kan, tinggal hidup, cari ilmu, berusaha diamalkan dan disampaikan sebisanya sesudah diamalkan. Gitu. Pokoknya manfaat. Terima kasih warga Batam, siap-siap kita bangun pesantren di sana ya. Insya Allah. Ini di Batam juga ada radio yang merilai. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Melayu, Muslim, Singapura, Malaysia, Johor nanti bisa ada pangkalan di sana. Juga akan lebih banyak waktu di Batam. Mungkin seminggu di Batam, seminggu di Jawa begitu, supaya bisa terbangun lebih cepat juga di sana. Silakan, ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Baik, Bu. Tapi ini penting bagi saya. Saya memang nanti anak yang laki-laki ini pindah ke sana semua, Bu. Juga tinggal di sana. Jadi nanti pindah ke sana 2 hari, pindah lagi, pindah begitu, Bu. Tapi seminggu sekali tetap ke Eko Pesantren, ya. Hanya pagi merilai, pakai TV, pakai radio, harusnya begitu. Tapi memang yang paling ini juga kepikiran nih. Kalau pagi gini tuh yang di sana belum ikut, insya Allah
perbaiki ya Bu, supaya lebih banyak waktu ke sana ya. Iya Bu, terima kasih, terima kasih. Iya baik Bu, saya bersyukur dapat masukan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata tubuhku bisa kugandakan dalam satu saat, tiba-tiba jadi 5 gitu. Agim 1, agim 2, agim 3. Yang repot kalau 5-5-nya mules ya kan. Tapi amanah ini. Makanya santri yang di Geger Kalong ini kalau nggak begitu serius belajar, rugi lah ya. Baik Bu, Ibu, tapi ini benar-benar akan membuat jadwal lebih disiplin lagi, sebanyak mungkin bisa hadir ke Eko Pesantren ini ya. Juga maaf nih santri yang di Kerawang yang sudah panen lele dan santri di Cijanggal. Tapi nanti diupayakan seminggu sekali nginep di pesantren sehingga sama-sama, walaupun pesantrennya nanti beberapa, tapi semuanya bisa kebagian. Dan sebetulnya memang seperti yang Ibu katakan, tidak boleh karena makhluk, karena jalan ilmu dari Allah sangat banyak. Para ustadz, mudaris, mudarisah juga bisa jadi jalan ilmu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mudarisah yang wafat kemarin, itu kan akhlaknya sangat baik, perjuangannya sangat gigih, pengorbanannya sangat besar. Walaupun masih muda, ya Allah mengambil pulang karena memang sudah waktunya. Masya Allah. Terakhir, berbahagialah bagi yang senang menerima masukan, kritik, keripik, mau sepedas apapun enak. Tidak usah sibuk menjawab, tidak usah sibuk bela diri, sibuk tafakuri, dan anggap ini rezeki dari Allah. Allah yang menggerakkan orang yang mengkritik kita. Tidak ada pentingnya bagi kita membela diri. Penting bagi kita adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Tidak penting kita dihargai orang lain. Yang penting kita adalah tahu kekurangan kita dan bisa memperbaiki diri. Sibuk membela diri adalah kesibukan kita cari kedudukan di hati makhluk. Sibuk memperbaiki diri adalah kesibukan kita mencari kedudukan di sisi Allah. Tidak ada apa-apanya kedudukan di sisi makhluk. Kalau kita yang ngaco, tidak ada apa-apanya. Kita di akhirat akan masing-masing. Kita akan nanggung. Orang-orang yang muji kita, yang menghormati kita, nggak ada apa-apanya, mereka juga nanggung. Kita akan tanggung diri kita sendiri. Latih untuk sibuk menerima kritik, masukan, saran daripada dipuji. Kalau dipuji, tobat. Bagi orang tua yang anaknya sering dipuji, latih. Karena belum tentu pujian-pujian itu akan menguatkan iman, bahkan bisa jadi melemahkan iman seseorang. Orang-orang yang kemakan oleh pujian, penghargaan, salah satu penyakitnya adalah ujub. Lupa diri, merasa diri mulia, hebat, lalu sombong. Kalau sudah sombong pasti ria, senang pamer. Kalau sudah ria, enggak asli hidupnya, hanya tukang topeng, munafik. Lalu dia akan menjadi pendengki sejati, karena dia tidak akan suka kepada orang-orang yang menjadi pesaingnya. Penyakit komplit. Tua sih gampang, tapi menjadi orang yang bijak itu tidak gampang. Dan salah satu penyebab rusaknya adalah tidak siap menghadapi pujian, penghargaan, penghormatan. Kita tidak bisa memaksa orang tidak muji. Kalau orang mau muji ya biar, tapi jangan sampai ketipu, kemakan oleh pujian, apalagi sampai mabok pujian. Orang mabok pujian hidupnya tidak normal, dan orang yang mabok pujian pasti akan nyari terus orang-orang yang muji dan akan menjauhi orang-orang yang tidak muji. Nauzubillah min dzalik. Orang yang gemar dipuji cenderung hidupnya menjadi munafik. Munafik adalah orang yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh manusia. Ini akibat tidak siap menghadapi ujian, pujian, penghormatan, penghargaan. Mudah-mudahan kita selalu waspada terhadap ujian yang disukai nafsu, tapi membahayakan, sangat membahayakan iman. Allah lah pelindung kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.